Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bahagia sekali saat ini kami kembali bisa menjumpai Anda dalam kegiatan rutin kita, kajian rutin malam Jumat dengan topik Basirah, bincang seputar sirah. Biasanya di malam hari seperti ini kita akan bersama Ustadz Yusuf Lauma, dan untuk malam hari ini, malam spesial, kita bersama materi kita, Ustadz Ishaq Abdul Razak Bakari LC MPhil I, dan iya, kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat, afiat. Tanda-tanda kebahagiaan ini kita bisa lihat dari Ustadz kita, insyaallah. Dan alhamdulillah Ustadz ini akan menemani kita beberapa saat ke depan. Dan menarik, topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini berkenaan dengan upaya-upaya penghancuran Ka'bah. Ini kita akan mengambil pelajaran dari tafsir surat Al-Fil atau surat Gajah yang menceritakan bagaimana upaya-upaya umat-umat terdahulu untuk menghancurkan Ka'bah dan bagaimana penjagaan Allah terhadap Ka'bah. Pemirsa Wahda TV, Anda bisa mengikuti kami, dan untuk selengkapnya kita akan persilahkan Ustadz kita dengan materi beliau. Kepada Ustadz dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para penonton yang ada di rumah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalani malam ini. Semoga malam ini malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada malam hari ini kita akan bicara tentang upaya penghancuran Ka'bah, Ustaz, ya. Jadi memang dalam sejarah itu Ka'bah ini akan ada usaha untuk menghancurkan Ka'bah, tapi memang Ka'bah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dahulu ada orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka tidak heran bila ada hari ini juga yang ingin menghancurkan Ka'bah. Hari ini yang ingin menghancurkan Ka'bah, karena memang yang namanya al-kufur itu millatun wahidah. Kekufuran itu adalah agama yang satu. Jadi mungkin orang bertanya apa motif dari penghancuran Ka'bah ini. Jadi memang kisahnya Abraha, ya, dalam sejarah itu Abraha ingin mendapatkan simpati dari pemimpin Najasyi, maka dia ingin membangun gereja, ya, yang gereja itu tujuannya agar supaya orang-orang yang tadinya memiliki pengagungan terhadap Ka'bah. Jadi dari sini kita tahu bahwa kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim, termasuk mereka itu mencoba untuk memiliki semangat untuk mengagungkan Ka'bah, Bahkan terlihat dalam dalam pelaksanaan haji mereka sebelum dikat oleh Rasulullah SAW, metode atau cara mereka dalam bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami memenuhi panggilanmu dan tidak ada perbuatan bersyarikat kepadamu kecuali syarikat yang engkau, yang itu milikmu. Tamlikuhu wa ma malak. Ini menunjukkan bahwa realitas sosial masyarakat Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka sebagiannya menganut sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim, tapi sudah ditahrif atau sudah melakukan penyimpangan.
Nah, kondisi Arab saat itu sebelum turunnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah SAW, memang mereka punya punya semangat untuk mengagungkan Ka'bah, karena memang di Ka'bah ini ada dua hal, Ustadz ya. Ka'bah ini pertama adalah arah kehidupan, dan yang kedua ada sumur Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan. Jadi kalau arah jihah ataupun Ka'bah ini menjadi arah kehidupan, kemana kehidupan ini tertuju, dan itu simbol Ka'bah ini yang memainkan peran. Kemudian juga di situ ada sumber kehidupan, yaitu air Zam-Zam. Intinya bahwa Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, tujuannya memalingkan perhatian orang, ya, dan dia ingin orang ke Yaman untuk menyembah Tuhan mereka, dan dibuatkanlah sebuah gereja besar yang sangat luar biasa, dan diundang para arsitek terkenal saat itu. Tapi dalam kenyataan ternyata tidak mampu memikat perhatian orang-orang saat itu, ya, sehingga dia cemburu. Ini motifnya. Maka kalau begitu kita hancurkan saja. Maka Abraha dengan seluruh perangkat peperangannya, jadi tentara yang dipakai termasuk, atau kendaraan yang dipakai, kalau sekarang tank-tanknya, tank-tank baja, senjata pemusnah, saat itu yang mereka pakai adalah fil, ashabul fil, gajah, tentara gajah, yang salah satu gajah yang paling besar yang dimiliki oleh Abraha, dengan pasukan gajah yang sekitar 100 gajah. Bayangkan untuk menghancurkan Ka'bah, 100 gajah ini sudah, satu saja sudah bisa menghancurkan, apalagi 100. Ditambah lagi dengan kuda-kuda yang dia rampas dari Quraisy, yang saat itu pemimpin Quraisy adalah kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Dia mengambil kuda-kudanya, kemudian dia tidak bisa berkutik di hadapan Abraha. Dia mengatakan, Ana Rabbul Ibil, aku ini adalah pemilik onta-onta dan semua onta, sapi, kuda. Wa inna lil Ka'bati Rabban yahmihi. Dan sesungguhnya untuk Ka'bah itu ada Tuhan yang memeliharanya. Padahal saat itu dia belum dalam keadaan Islam. Tapi memang sudah tertanam sejak dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, pengagungan Ka'bah itu sudah ada. Walaupun karena fatrah, di zaman fatrah di mana tidak ada nabi, maka sudah mulai ada penyimpangan. Termasuk pengakuan Rabbul Ka'bah ini. Rabbul Ka'bah. Jadi mereka mengakui bahwa ada Tuhan yang akan memelihara Ka'bah. Jadi intinya Abraha datang dengan pasukannya, dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan oleh Tuhanmu terhadap tentara gajah? Ini menarik, alam taro. Tidakkah engkau melihat? Allah ingin menyedot perhatian kita untuk kembali di zaman lalu, di masa lalu, dan mengambil ibrah dan pelajaran. Sebab kejadian yang seperti ini tidak hanya terjadi di zaman lalu. Boleh jadi ini akan terulang kembali, dan orang yang cerdas itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari yang lain. Ya. Jadi kejadian sebelumnya. Makanya alam taroh, tidakkah engkau memperhatikan? Ya. Kemudian yang berikut dan ini Ustaz, alhamdulillah ini sudah, Masya Allah. iya. Sudah ada 15 Iya. yang bergabung dengan kita hari ini. Iya. Ada Pak Yadi yang selalu setia, Iya, menemani kita. Iya, Pak Yadi ini, Pak Yadi. Kemudian ada Pak Agus Husain. Ya. Ya, juga ada Pak Muhammad Irfan, Pak Wisno, Rival, ya. Kita sapa mereka, semoga beliau-beliau ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dijaga keluarganya. Juga ada Bapak Robianto Maku, ini juga salah satu pemirsa kita yang setia di acara ini. Juga ada Anissa Zahra Umairah.
Dan kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kebersamaan ini tidak hanya di dunia maya, tapi juga sampai di akhirat ya. Iya, karena yang kita di akhirat itu ala sururi mutakabilin. Kita akan nanti berhadap-hadapan, duduk di dipan dan di ranjang berhadap-hadapan ala sururi mutakabilin, dan saat itu hati sudah dihilangkan rasa penyakit ya, penyakit hati. Iya. Begitu yakinnya saat Abraha ingin kemudian membuat rivalitas terhadap Ka'bah ini, tapi kemudian tidak mampu. Ya, kira-kira daya tarik itu karena dua tadi itu, Ustaz. Iya. Arah kehidupan dan sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Jadi memang sebagaimana tadi yang kita sebutkan bahwa di Ka'bah itu ada pertama Zam-Zam, dan ini air yang berberkah. Air yang berkah. Di samping sebelum kita bicara tentang keberkahannya, air itu sendiri apalagi di padang pasir sangat dibutuhkan, dan itu sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Makanya dalam kisah itu ketika Nabi Ismail yang masih kecil menghentak-hentakan kakinya, kemudian terpancar air di tengah padang pasir. Nah, air ini diketahui oleh burung, maka burung itu berputar-putar di atas air itu. Karena kita bisa bayangkan orang yang hanya dengan ibunya, kemudian berkat air yang menjadi sumber kehidupan, burung datang, dan musafir ketika melihat burung berputar pasti di situ ada air. Iya. Jadi disamping lagi dengan keberkahan Zam-Zam yang telah disebutkan Muhammad. Kemudian berikut, Ka'bah ini menjadi simbol arah kehidupan. Jadi makanya diperintahkan kita untuk menghadap wajah kita kepada Ka'bah. Menarik, Ustaz, sebelum ke situ, Oke. Di Ka'bah ini kan itu bentuk bangunan. Iya. Tapi ketika di surat Al-Baqarah itu tentang wa yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal bait disebutkan bukan membangun tapi meninggikan. Iya. Nah, pertanyaan Ustaz, siapa yang membangun Ka'bah? Iya. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Jadi memang aqwal mufassirin banyak di sini, termasuk salah satu pendapat para ahli tafsir bahwa yang Nabi Ibrahim ini tinggal membangun, meninggikan. Sebenarnya dia sudah ada. Lalu siapa yang bangun? Ini mereka termasuk menyebutkan bahwa yang membangun itu adalah para malaikat. Jadi intinya bahwa karena ini adalah arah kehidupan, maka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk memalingkan manusia ini dari arah kehidupannya. Bayangkan kalau kompas kehidupan ini sudah tidak ada, penunjuk jalan kehidupan sudah tidak. Ini yang diinginkan oleh Abraha. Dan bahkan mereka datang tidak hanya setengah-setengah hati, mereka datang full power dengan pasukan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, yang menarik juga, kekuatan materi ini tidak bisa kita bergantung di situ. Ashabul fil di hadapan Rabbuka itu tidak ada apa-apanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabul fil ini 100 dengan tentara gajah yang lengkap dengan persenjataan. Iya. Namun panser. Kalau dunia kita sekarang. Namun bi ashabil fil rabbuka tidak ada apa-apanya ya. Baik Ustaz, ini Masya Allah ini menarik ini Pak Maman Zakaria juga. Kita sapa Pak Maman Zakaria. Assalamualaikum Pak Maman. Ya, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Pak Srimon juga ya. Iya, juga ada Pak Srimon Zakaria. Iya. Assalamualaikum Om Iwan, Om Srimon, ya alhamdulillah, dan iya senang nonton bersama kita. Pak Zino juga, Masya Allah. Ada Pak Hafid Abugar, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Kita kembali ke yang tadi Pak Ustadz ya. Kita harus kekuatan tidak ada apa-apanya. Jadi tentara gajah yang begitu dibanggakan oleh Abraha datang dari Yaman. Bayangkan keseriusan mereka menempuh jarak dari Yaman ke Mekah, dan saat itu Mekah dalam keadaan ketakutan. Tapi Rasulullah, kakek Rasulullah, dia aman, dia tenang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa
memang dia pemelihara onta. Onta ini diamankan. Diamankan. Ana Rabbul Ibil. Saya memang pemelihara, silakan kalau kalian mau ambil. Tapi wa inna lil baiti rabban yahmiha. Rabban yahmi. Tapi ketahuilah bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ingat ada Rabb. Ada Tuhan pemilik Ka'bah ini yang senantiasa menjaga. Makanya ini yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita cermati, kita tadabburi, kita perhatikan dan kita analisa. Yang kemudian kekuatan materi ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut juga pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Allah pasti akan menolong agama ini dengan kita atau dengan orang lain, atau bahkan Allah tolong dengan tanpa ada yang lain. Iya. Sehingga kita jangan merasa eksklusif dengan agama. Jadi agama ini kalau kita tidak perjuangkan, Allah akan ciptakan manusia-manusia yang akan memperjuangkan agama. Dan ini janji Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian mau berpaling dari menolong agama Allah ini, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti kaum tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian yang Allah gantikan itu tidak sama dengan kalian, tidak sama dengan kalian. Mungkin Ustaz, ya. Sebelum lagi kita mulai belajar yang lain, mungkinkah ini yang disebutkan bahwa keimanan itu akan kembali ke Madinah ya? Makkah Madinah. Ke Makkah Madinah, iya. Ya, ini yang sebagai arah kehidupan. Arah kehidupan. Akhir kembali. Akan kembali ke sana. Akan kembali ke sana. Jadi yang diinginkan oleh orang-orang kafir ini adalah arah kehidupan itu dihapus dari umat Islam. Sehingga hari ini, generasi hari ini dia tidak tahu kemana arah kehidupannya. Atau mungkin dia tahu secara umum bahwa dia akan mati. Dia akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hari kiamat yang menunggu, atau di sana sebelumnya ada alam kubur yang menunggu. Tapi karena arah kehidupan ini sudah mulai hilang, arah kehidupan ini sudah mulai dikaburkan, maka untuk sampai kepada akhirat dengan jalan mutmainnah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, ini mereka gagal. Jangan sampai kita ini dipalingkan dari kebiasaan-kebiasaan baik dalam agama kita, kemudian kita dipalingkan ke kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan inilah usaha-usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Dan tadi juga ada Pak Arnodiko ya, Pak Zilo Arnodiko, dan kepada 30 pemirsa yang bergabung dengan kita di Wahda TV ini, alhamdulillah kita sapa mereka. Ya, semoga bisa senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lewat di kolom komentar ini, insyaallah bisa langsung ya ke komentar Wahda TV ya. Komentar Anda bisa bertanya dengan Ustaz kita berkenaan dengan topik kita hari ini ya, upaya untuk pengrusakan Ka'bah atau upaya untuk penyerbuan Ka'bah, tapi kemudian kita lihat betapa ini diabadikan dalam surat Al-Fil, dan inilah yang kemudian menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Mungkin dilanjutkan Ustaz, apa yang bisa kita ambil dari surat. Jadi kita lihat peristiwa bersejarah ini menjadi turun-temurun di tengah menjadi cerita turun-temurun, isu sentral. Bahkan dulu orang-orang Arab ini karena mereka tidak ada catatan sipil, jadi kependudukan belum masih sangat primitif, penanggalan. Sehingga dalam sejarah kita tahu kapan Nabi dilahirkan, tahun gajah. Padahal bukan pada tepat itu, cuma di tahun gajah. Sekaligus ini juga kata para mu'arrikhun, salah satu penghormatan Allah kepada Nabi yang akan dilahirkan, maka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ka'bah itu. Ada peristiwa atau kalau kita analisa bahwa peristiwa ini kan turun temurun, cerita
fakta sejarah Dan melegenda, Ustaz. melegenda. Iya. Tapi anehnya Ustadz, orang-orang yang Allah sebutkan itu, atau ketika ayat Quran ini turun, kan ketika peristiwa itu ayat Quran belum turun. Betul. Turun itu nanti di zaman Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang menyaksikan sejarah itu masih hidup dengan Nabi, hidup dengan Nabi, dan cerita itu masih dekat. Tapi anehnya mereka tidak beriman kepada Nabi. Ternyata hidayah itu milik Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan oleh Tuhanmu terhadap pasukan gajah? Semestinya mereka bisa beriman. Mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa yang kemarin. Tapi kemudian kebenaran di pelupuk mata tidak menjadikan kebenaran itu bisa masuk ke hati. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah, perlihatkan kebenaran itu benar-benar ini kebenaran. Kemudian yang kedua, warzuqnat ittiba'ah, dan berikan kami rizki berupa mengikuti kebenaran. Sudah tahu kebenaran? Boleh jadi orang tahu, boleh jadi orang tahu kebenaran, betul ini, tapi dia tidak mampu untuk mengikuti. Makanya rizki itu tidak harus berupa harta, tapi warzuqnat ittiba'ah, mengikuti kebenaran itu adalah rizki yang besar. Sehingga tidak heran betapa banyak orang-orang yang berada dan dekat dengan sumber kebenaran, tapi ternyata dia adalah orang yang jauh dari kebenaran. Membidu. Bawa ponto-pontol polele membidu, bawa ponto-pontol huidu. Terasa dekat tapi jauh. Jauh, iya. Dan ini yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mencoba ingatkan kejadian yang baru kemarin. Elai limongali uti. Ingatlah apa yang diingat. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mereka saksikan langsung, karena saat itu Nabi berumur 40 tahun. Orang-orang masih hidup. Mungkin sebagian mereka sudah meninggal, tapi cerita ini masih terngiang di telinga mereka. Terasa dekat. Karena tidak ada isu politik sehangat sekarang yang bisa menimpa itu, yang tiap hari berganti. Jadi itu menjadi perbincangan sosial, perbincangan sosial saat itu. Tapi kemudian ternyata mereka tetap tidak beriman. Padahal sesuatu yang diingatkan ini sesuatu yang sangat besar. Iya. Datangnya tentara yang begitu kuat. Begitu kuat. Dengan pasukan yang full power, datang dari jauh. Dari jauh. Ini semestinya mereka, artinya ini sesuatu yang fenomenal saat fenomenal, ini. Iya. Semestinya ketika diingatkan ini mereka kemudian bisa Allah yang maha kuasa menghancurkan mereka, semestinya diibadahi. Betul. Semestinya mereka takut kepada Allah. Tapi ketika Nabi mengingatkan kepada mereka, mengajak untuk menyembah Tuhan, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, justru mereka menjadi pembangkang. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Ini sesuatu yang aneh. Justru yang aneh itu adalah Allah yang maha kuasa yang menghancurkan tentara Abraha. Bayangkan ini gajah ini tidak mau mendekat. Gajahnya Abraha sudah tidak mau mendekat, tapi tetap dipaksa mendekat. Justru kemudian mengkocar-kacir pasukan mereka dan dilempar. Jadi tarmihim bihijaratin min sijil. Allah yang maha kuasa seperti itu, kenapa kalian tidak sembah? Jadi ternyata kebenaran itu tidak hanya kita minta untuk diperlihatkan, tapi juga kita minta kemampuan untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Dan salah satu perkataan para ulama bahwa tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita melebihi nikmat an arrafa ni la ilaha illallah. Jadi nikmat yang besar itu adalah ketika kita diperkenalkan dengan la ilaha illallah. Menarik, Ustaz. Ya. Allah gaya bahasa yang kemudian dituangkan dalam Al-Quran untuk mengingatkan agar mereka beriman, itu mengangkat fenomena-fenomena besar. Kalau kita tarik ke zaman hari ini, fenomena besar, sesuatu yang merubah kebiasaan kita berupa virus corona. Iya. Ya, belum dalam waktu dekat ini
di daerah kita ada banjir dan lain sebagainya. Tapi kemudian ya keadaan yang berubah, tapi keadaan kita maksiat dan lain sebagainya Tidak berubah. Tidak berubah itu Iya. saja. Seolah dianggap padahal ini sesuatu yang kemudian signal ini. Kira-kira bagaimana Ustaz? Jadi kalau kita lihat memang ada benang merah antara kejadian terdahulu dan kejadian sekarang. Dan kita di zaman sekarang semestinya melihat kejadian terdahulu. Makanya alam taro kaifa fa'ala rabbuk. Batu yang kecil untuk membunuh seekor gajah itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, Tapi tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, bagaikan dahan-dahan pohon yang dimakan oleh ulat. Memang tidak ada artinya. Nah, kita hari ini dengan keilmuan puncak keilmuan di dunia medis ya di zaman sekarang ini, kalau di sini itu apa yang tidak ada kecanggihan kemampuan mereka di dunia farmasi dan berbagai bidang. Begitu datang virus corona, mereka kelabakan. Bahkan kita mampu merubah tatanan kebiasaan yang kemudian kita miliki. Sampai ada new normal. Bahkan juga ada sesuatu yang kadang membuat kita lucu, pemandangan yang lucu ketika wajah ini ditutupi dengan plastik dan seterusnya ya. Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kita sapa lagi Pak Iqbal Karim. Ya, Masya Allah. Terima kasih telah bergabung dengan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Kami sapa juga ada Firman Yahya ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada, atau saat ini sudah ada 29 penonton menyaksikan. Ada juga Sagela dengan biasanya sambal Sagela ya. Iya, sambal Sagela ini Masya Allah makan dengan ubi ini iya. Ini ya. Promosi iya. Masya Allah. Iya, Sagela, sambal Sagela, Masya Allah. Iya. Subhanallah, ya, Ka'bah yang kemudian hal yang kemudian senantiasa kita rindukan Ustaz. Iya. Dan ternyata ini memang tempat yang tidak sembarangan, dia adalah tempat yang berkah, jadi tujuan, dan kita pun senantiasa rindu untuk bisa ke sana dan apalagi sekarang sudah lama. Iya, sudah lama. Insyaallah. Iya, insyaallah. Dan wakfah ataupun bahan renungan kita tadi, peristiwa bersejarah yang begitu aktual dan faktual, fenomenal yang Allah coba ingatkan kepada mereka, kemampuan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, semestinya ini membuat orang kembali kepada Allah. Yang tadi sebagaimana juga antum sampaikan bahwa kejadian-kejadian yang mendunia saat ini isu global. Isu global bahwa virus corona yang membuat tatanan kehidupan di berbagai macam lini ini berubah, baik ekonomi, sosial, keagamaan juga berubah, hanya dengan satu virus yang disebut dengan virus corona. Dan orang semestinya ini membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ending orang-orang yang durhaka kepada Allah itu sudah sering Allah tampilkan dalam Al-Quran, termasuk peristiwa Abraha dengan kesombongannya dan bagaimana dia ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah nistakan dia dan Allah jadikan dia sebagai ibrah dan pelajaran bagi setiap manusia-manusia yang hadir setelah dia. Setelah dibaca dalam Al-Quran ini diabadikan sampai hari kiamat, dan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa musibah yang datang kepada kita ini disebabkan karena dosa-dosa. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala balaun illa bidzambin. Jadi bala itu tidaklah turun, bencana itu tidaklah turun kecuali disebabkan karena dosa. Banjir dengan berbagai macam dengan berbagai macam model dari bencana itu, baik banjir, longsor, gempa dan seterusnya. Wa ma rufi'a illa
bitaubah, dan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz dari Irfandi ya, Kota Mobagu juga hadir. Masya Allah, hadir bersama kita dari Kota Mobagu ya. Ya. Kemudian Ustadz Irfandi. Iya. Kemudian juga ada Ustadz Saiful Gufron. Iya. Assalamualaikum, antum berdua. Dari Limboto ya. Dari Limboto. Iya. Semoga senantiasa mungkin lagi rehat dengan keluarga dan menyaksikan Wahda TV ya. Semoga ini menjadi keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Menarik Ustaz. Ka'bah ya. Kemudian betapa kecenderungan hati untuk senantiasa bisa datang dan mengunjungi Ka'bah. Apakah memang ini sesuatu yang Allah patrikan dalam hati kita? Kemudian yang berikut Ustaz, ada ungkapan yang bisa ini menjadi syubhat bahwa kaum muslimin itu menyembah Ka'bah ya, dengan adanya orang yang kemudian berkeliling di situ terus, dan ini mereka kemudian ingin kemudian lagi-lagi dari dulu seperti yang untuk menjelaskan tadi, mereka senantiasa ingin memalingkan kita dari arah kehidupan, arah Ka'bah ini, arah kehidupan ini. Seperti apa ini? Iya. Jadi memang yuriduna liyutfi'u nurallah. Jadi bi afwahihim. Jadi mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Ka'bah ini, berkeliling di Ka'bah, mencium Hajar al-Aswad, kalau bukan karena perintah Allah, tidak ada orang yang melakukannya. Jadi pada saat kita tawaf di Ka'bah, ini salah satu bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tawaf selain Ka'bah, baik di kuburan, katakanlah kuburan para wali, jangankan para wali, para nabi, haram hukumnya karena memang tidak ada perintah dari Allah. Jadi sebenarnya ini salah satu bentuk pembuktian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mencium Hajar al-Aswad. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat mau mencium Hajar al-Aswad, sebuah ungkapan, dan ini diabadikan di Sahihul Bukhari, ungkapan yang menunjukkan bahwa paradigma berpikir kaum muslimin tentang Ka'bah itu seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Demi Allah, aku tahu bahwa innaka hajarun la tadur wa la tanfa. Engkau itu, aku tahu, batu yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Kalau cuma batu itu sendiri ya, tidak memberikan mudarat dan manfaat. Dia mengatakan, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Jika aku tidak melihat Nabi mencium, aku tidak mencium. Jadi seperti inilah pandangan kaum muslimin tentang Ka'bah, dan yang paling tahu tentang Ka'bah adalah umat Islam itu sendiri. Dan serahkan kepada umat Islam yang mengetahui eksistensi Ka'bah itu. Karena kalau kita serahkan kepada umat Islam yang tidak tahu sama sekali, maka juga akan keliru. Tadi masalah dosa. Jadi dosa ini dampak dosa terhadap kehidupan itu sangat luar biasa. Jadi jangan dulu bicara hati. Dampak dosa terhadap hati, dan memang itu kalau dampak dosa pasti kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi Allah mengatakan tidak, sekali-kali tidak, sesungguhnya hati mereka sudah berubah menjadi ron itu menghitam, disebabkan karena apa yang mereka lakukan. Nabi menafsirkan itu bahwa innal mu'mina idza adznaba dzanban nuqitat nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin kalau dia melakukan dosa, ada nokta hitam. Kemudian kalau dia bertobat dihapus. Tapi kalau dia menambah lagi sampai berubah menjadi ron, titik hitam yang begitu banyak di titik di yang berwarna putih, yang warna putih akan berubah menjadi hitam. Jadi itu pengaruhnya terhadap hati. Sehingga hati ketika menghitam akan ada dampak negatif yang dimunculkan oleh sikap dan tingkah laku. Kemudian tidak hanya dampak dosa ini, tidak hanya ke hati, tapi juga ke benda-benda. Hajar al-Aswad itu diturunkan oleh Allah, tadinya asyaddu bayadan minal laban. Jadi dia putih sekali, lebih putih dari susu. Fasawwadathu khataya bani Adam. Dosa-dosa anak cucu Adam lah yang menjadikan dia hitam. Kemudian yang berikut, dampaknya kepada sosial, atau sebelum dampak kepada sosial, kepada kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara, itu sangat-sangat kuat pengaruh dosa-dosa
terhadap, kalau kita rinci satu-satu memang begitu banyak. Iya. Yes. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang hadir juga Fan Madinah Hasim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ya, Wahda Islamiyah Bualemo ini juga hadir. Masya Allah. Ustaz, ya, kita ucapkan assalamualaikum. Ya, teman-teman di Bualemo, semoga senantiasa sehat walafiat. Ya, dan ya, hari ini kita berbincang tentang upaya pengrusakan atau penyerangan Ka'bah, dan ini diabadikan Allah Ta'ala dalam suratul Fil, surat yang sering kemudian kita baca, bahkan kemudian menemani sholat kita yang kita mau sedikit cepat, tapi ternyata di situ ketika kita mentadaburi ada pelajaran yang sangat besar, karena ini fenomena dan peristiwa faktual yang kemudian ini diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi Ustaz berkenan dengan Masya Allah, saat Ibrahim meninggalkan keluarganya di sini kan memang masih sepi Ustaz. Sepi. Tapi kemudian itu menjadi hari ini kalau kita lihat manusia yang datang itu kemudian hampir seluruh penjuru, hampir manusia dari segala penjuru negeri itu ada di situ Ustaz. Ada di situ. Bahkan kemudian kalau mau dibilang negara yang kemudian paling banyak pengunjungnya dan pekerjanya itu ada di Ka'bah dan sekitarnya. Ini suatu yang memang, apakah kira-kira bagaimana ini Ustaz? Tadinya sepi, ya, bahkan ditinggalkan, tidak ada air, tiba-tiba ada air, kemudian menjadi sesuatu yang sangat tempat yang terus dikunjungi, ya mungkin hingga akhir dia, bahkan mungkin hingga akhir. Ini kalau kita lihat bahwa di Mekah itu tidak ada destinasi yang menarik. Tidak ada destinasi yang menarik. Dari sisi cuaca, ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif, ini memang membutuhkan fisik yang kuat. Dari sisi pemandangan tidak ada pemandangan yang menarik. Hijau pun sulit, yang ada bebatuan-bebatuan. Dari sisi karakter manusia yang namanya juga karakter, disitulah lahir Abu Jahal. Alam yang mereka dibentuk menjadi orang yang keras, sehingga kita orang Indonesia ini ketika datang ke sana kayak tertekan secara psikologis, karena di samping mereka keras, besar, suara besar, dan tidak ada yang menarik. Apa pemikat? Iya, tidak ada destinasi yang indah di sana. Kalau kita terkenal dengan gemah repah locel nawe, sepenggal surga yang ada di bumi, kata orang, Katulistiwa, Zamrud Katulistiwa, tapi tidak terlalu menyedot perhatian sebagaimana Ka'bah. Kota sebelum ada corona ini, inilah kota yang tidak pernah sepi, tidur. Apa tadi? Karena memang arah kehidupan. Di sana ada Ka'bah. Jadi inilah yang menjadi destinasi terindah di sana. Tapi destinasinya destinasi imaniyah yang oleh Abraha dulu, ini yang ingin dihancurkan. Ini yang dihancurkan. Ini Ustadz bicara tentang destinasi Ka'bah ini yang begitu indah. Sebuah peristiwa besar yang terjadi saat, atau kejadian yang membutuhkan analisa dan tadabbur. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa sudah diwajibkan haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min fajjin amiq. Nabi Ibrahim heran. Jadi umumkan kepada seluruh manusia. Seandainya perintah itu hari ini gampang. Tulis status Facebook, Twitter langsung masuk di grup-grup, selesai urusan, terbaca sampai di mana-mana. Tapi Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin dia menyampaikan kepada seluruh manusia? Allah sampaikan, dia tanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya bisa menyampaikan ini? Allah katakan kepada dia, tugas kamu adalah bekerja, tugas kamu adalah taat terhadap perintah. Kami yang akan menyampaikan ke hati-hati manusia. Makanya para ulama dalam menafsirkan ini, Nabi Ibrahim naik ke gunung, dan memang yang namanya Mekah pasti gunung, apalagi ada dua akhsyabah ini di sana. Ya. Kemudian dia naik ke atas,
dan menyampaikan, wahai manusia, Allah sudah memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Maka semua yang ada pada saat itu, bahkan bayi-bayi dalam perutnya, mendengar siapa yang Allah takdirkan haji nanti, mereka adalah orang yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Maka menyambung apa yang ditanyakan tadi, bahwa arah kehidupan kita ini hidup membutuhkan arah kehidupan. Maka arah kehidupan itu ada di sana. Ada di sana, ada Ka'bah. Maka inilah permusuhan. Permusuhan. Dan tapi di dalam ayat itu ada, walaupun kekuatan yang begitu dahsyatnya, ada hal yang menyenangkan di situ yang membuat kita tidak takut dengan tipu daya musuh ini. Faja'alahum alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah jadikan tipu daya mereka fi tadlil, sia-sia. Nah, ini menjadi keimanan orang beriman, atau hal yang diyakini oleh orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwa tipu daya ini akan sia-sia. Wa makaru wa makarullah yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dan musuh-musuh Islam ini, musuh-musuh kebenaran ini, silangkan melakukan tipu daya baik siang ataupun malam, tapi sesungguhnya berakhir dengan kekalahan mereka dan bahkan penyesalan. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta mereka yang begitu banyaknya untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, mereka akan infakkan, thumma fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Jadi mereka akan menyesal dan mereka merugi dan mereka akan dikalahkan. Hasratan di situ menyesal. Kalau hasratan rugi. Thumma takunu alaihim hasratan dengan thumma yughlabun, mereka akan menyesal dan mereka akan merugi. Subhanallah. Jadi kondisi apapun kaum muslimin, dengan tertekannya mungkin dengan berbagai macam tipu daya yang dilakukan oleh musuh Islam, kaum muslim tetap optimis. Optimis, iya. Faja'alahum gimana? Surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil am lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Iya, tidak terasa sudah hampir 45 menit kita bincang ini, Ustaz. Iya. Dan jadi kalau kita mentadaburi ayat Al-Quran, jadi ayat Al-Quran itu kita ingin lihat dalam perspektif sejarah, dia akan memunculkan butiran-butiran permata yang indah. Kalau kita lihat dari sisi mungkin sisi kehidupan sosial kemasyarakatan, kita akan mengambil faidah dan pelajaran-pelajaran penting. Dari sisi apapun kita memandang Al-Quran itu selalu memunculkan kebaikan-kebaikan. Ya. Ini dari Pak Rubianto Maku, hal ini membuktikan bahwa ibadah yang kita jalankan merupakan hidayah dari Allah. Iya. Makanya memang kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat hidayah ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Membutuhkan hidayah. Jadi dan cara kita untuk menggapai hidayah itu harus dijemput. Hidayah itu memang hidayah ini di tangan Allah. Tapi ada usaha-usaha hidayah itu milik langit. Tapi ada usaha-usaha bumi untuk merangsang, menurunkan hidayah itu di bumi, dan itu adalah usaha dan langkah-langkah yang kita lakukan adalah dengan belajar, ya, dan kemudian dengan banyak meminta kepada Allah. Kayak kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Setelah Abraha, apakah setelah itu ada upaya yang sama berkenaan dengan? Ada upaya.
ada upaya-upaya yang seperti dalam pentas sejarah, dan yang pernah dan ini dilakukan oleh dalam pentas sejarah. Ada yang mencuri Hajar al-Aswad, ada yang kemudian menghancurkan Ka'bah, bikin makar sekitar Ka'bah. Iya. Akhirnya termasuk juga di jamaah haji, yang ketika jamaah haji yang dari Iran itu, dan mereka dihancurkan oleh tentara Arab Saudi. Jadi usaha-usaha seperti ini akan selalu ada, dan Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Iya, ini sampai dari Watampone ini di mana? Masya Allah. Andi Jasmiyati, iya, dari Sulsel Bone. Sulsel, iya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Ya. Selamat bergabung dengan kami di Basirah, bincang seputar sirah bersama Ustaz kita, Ustaz Ishaq Abdul Razak Bukhari. Baik Ustaz, berkenaan dengan Ka'bah Ustaz, ketika kalau kita, adakah keutamaan khusus ketika kita, ya misalnya Allah takdirkan meninggal di Ka'bah, seperti itu, mungkinkah ini dapat keutamaan meninggal? Iya, jadi kalau bicara tentang keutamaan Ka'bah, itu banyak keutamaan Ka'bah, termasuk keutamaan di Ka'bah itu kan ada yang mencium Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad bahwa dia akan bersaksi di hari kiamat kelak. Kemudian juga ini adalah bagian dari perintah Allah, wal yatawafu bil baitil atiq, perintah untuk kita tawaf, ya. Dan kan kita tawaf ini berputar tidak searah dengan jarum jam. Iya. Yang para ulama mengatakan bahwa memang kita diperintahkan untuk tawaf itu tahwi ilaihim, afidah, bahwa hati ini didekatkan kepada Ka'bah. Dan ternyata setelah penelitian itu, ternyata hati itu lebih condong ke kiri. Makanya ini taklilat, ini yang disampaikan oleh para ulama supaya ini didekatkan dengan Ka'bah. Ala kulli hal, apa yang kalau ketika ini menjadi sebuah syariat, maka yang kita tunduk terhadap perintah itu. Kemudian kalau untuk meninggal, kalau meninggal dalam ketaatan, jelas dia dijemput dalam ketaatan. Kalau untuk meninggal di tempat itu di Madinah ada khusus, ya, tempat khusus atau ada dalil khusus siapa yang ingin meninggal di Madinah. Kalau kalian mampu maka lakukanlah. Dan ini yang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia ingin mati syahid di Madinah. Dia ingin mengumpulkan dua kebaikan, mati syahid dan mati di kota Madinah. Para sahabat heran. Teman-teman Umar bin Khattab, mana mungkin, sebab bumi jihad itu bukan lagi di Madinah, sudah di luar kota Madinah. Yang pada akhirnya Allah takdirkan dia mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ditikam saat dalam keadaan sholat, salat dalam keadaan sholat. Adapun keutamaan kota Madinah yang lain atau kota Mekah, yaitu salah satu tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Iya, salah satu tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Ya, kita sapa lagi pemirsa kita yang bergabung pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Sairul Kalam Abdullah, ya Manado, ya menyimak ya. Masya Allah. Dari utara ya? Ya, dari Manado, Masya Allah. Dan kita lihat sudah ada 31 peserta yang mengikuti langsung siaran kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi semua kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, berkenaan dengan Ka'bah ini Ustaz, tapi ternyata ya pengalaman kita kemudian kita datang di sana juga kemudian ada saja juga masih perbuatan yang kemudian menyalahi syariat dan lain sebagainya, bahkan terkadang ya di depan Ka'bah ini Ustaz, berkenaan dengan pencopetan, ya pencopetan, ya kemudian joki Hajar al-Aswad yang kemudian wanita yang menawarkan kepada jamaah saat itu. Nah dengan kondisi seperti itu Ustaz, ya, ini akan jadi sesuatu yang dia akan sulit dan dia harus memeluk jokinya dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa ini Ustaz? Jadi sebelum sampai ke situ,
dosa-dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam di depan Ka'bah ini berakhir tragis. Dan ini sangat berbahaya. Walaupun mungkin orang yang melakukan pencopetan, pelecehan sekarang dia tidak rasakan hari itu, tapi satu saat, ya. Karena ada ada dua berhala dulu yang ada di Ka'bah itu setelah Ka'bah ini atau sebelum datangnya Rasulullah SAW. Jadi ada yang namanya Isaf dengan Nailah. Isaf dengan Nailah ini dua kekasih yang janjian mereka ketemu di Ka'bah. Iya, dan mereka melakukan perzinahan, lalu kemudian Allah kutuk menjadi batu. Padahal mereka berbuat mesum di situ, dikutuk menjadi batu, tapi karena kejahilan dijadikan sebagai Tuhan. Dijadikan sebagai Tuhan. Nah, sekarang ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang, kita bisa melakukan kesalahan. Tapi kesalahan yang dilakukan di tempat yang suci, ini adalah kesalahan besar. Kesalahan besar, apalagi di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, maka dosanya juga sangat besar. Oleh karena itu, tepat apa yang menjadi perbincangan kita hari ini, Ka'bah yang sudah diyakini oleh umat Islam tempat yang suci, tempat yang bersejarah, tempat yang mulia, tapi kemudian ini tidak menjadikan mereka takut kepada Allah. Iya, jangankan yang begitu, yang Ka'bah dihancurkannya Abraha membuat anak manusia ini tidak mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil albab, ya, mengambillah pelajaran bagi orang-orang yang jelas. Oke. Iya, menarik sekali perbincangan kita di kesempatan kali ini. Namun kemudian kita dibatasi oleh waktu, Ustaz. Iya, mengakhiri perjumpaan kita, mungkin ada yang bisa dijadikan closing statement, Ustaz, berkenan dengan bincang kita di hari ini. Iya. Saya ingin kembali menekankan di poin kita sebutkan tadi bahwa kadang teguran dari Allah Subhanahu wa taala begitu jelasnya, tapi tidak membuat kita kembali kepada Allah, dan ini sangat berbahaya. Bahwa kematian, banjir, malapetaka yang terjadi ini bukan musibah. Musibah yang sebenarnya adalah ketika hati kita mati sementara kita masih hidup. Iya, hati. Oleh karena itu, jangan sampai ketika datang musibah, teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang datang silih berganti ini tidak membuat kita kapok dan tidak membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Ishak telah membersamai kita di kesempatan kali ini, juga para pemirsa Wahda TV dan yang berpartisipasi dalam acara ini. Ini Ustaz ya, Tio Hanif, kemudian Dewi Kartini, Lesmawati, iya, nyimak bersama Rahman Hermanto, Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Ada lagi Fahmi Said, ya. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, ya. Tapi jangan lupa, insya Allah kita akan datang di pekan depan bersama Ustaz Yusuf Laumar dan Ustaz Ishak di acara yang sama. Untuk itu kita tutup lebih sempurnanya majelis kita, pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.